Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita boleh bersama-sama datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh bersama-sama datang bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang melimpah yang kau jadikan bagi kami. Dan kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami puji, kami sembah dengan segenap hati kami.
dan puji Tuhanmu. Amin, haleluya. Sembah dan puji Tuhanmu. Sembah dan puji Tuhanmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhanmu. Amin, haleluya. Sembah dan puji Tuhanmu. Sembah dan puji Tuhanmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami. Kau yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur, kami
Engkau sanggup melakukan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Baik kasih maupun kuasa-Mu, Engkau tetap sama Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Kau penolong yang ajaib. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya. Tiada yang lain, tiada yang sama. Hanya Engkau. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau jadikan semua baik bagi kami. Sebab Engkau sanggup. Sebab Engkau mampu. Kami sembah, kami sembah. Kami puji Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
melakukan perkara yang besar. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ini yang kami percaya dalam hidup kami, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang terbaik bagi kami. Karena sesungguhnya yang terbaik dan yang utama dalam hidup kami sudah Engkau berikan bagi kami, yaitu keselamatan jiwa kami. Kami manusia yang berdosa, yang seharusnya binasa, tetapi karena Engkau mengasihi kami, 2000 tahun yang lalu Kau datang ke dalam dunia, meninggalkan segala kemuliaan-Mu, menjadi hina, bahkan Engkau mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu, menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Maka kami percaya firman-Mu, maka segala perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagi-Mu untuk Kau lakukan bagi kami. Untuk menyembuhkan kami, untuk menolong kami, untuk memberkati kami, memulihkan keadaan kami. Itu adalah perkara yang mudah bagi-Mu. Karena diri-Mu saja Kau berikan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Dan kami percaya Kau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami mau percaya kepada-Mu dan mempercayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengerjakan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur dan kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu tinggal dalam kami. Firman-Mu yang menguasai dan mengendalikan hidup kami, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Kristus, dan kami berkenan kepada-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita akan melanjutkan renungan harian kita yang hari ini sampai di perikop Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-28. Agak panjang ya. Saya akan bacakan bagi kita semua. Perikopnya berjudul Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi kita kemarin sudah belajar bagaimana tentang kemah ya.
Pak Heri sudah jelaskan kepada kita, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, ya. Bagaimana seorang imam harus mempersembahkan korban ke dalam ruang maha kudus, ya. Tetapi di ayat ini kita tahu itu adalah gambaran dari atau contoh daripada apa yang dilakukan Yesus, imam besar kita, yang melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yaitu surga itu sendiri, ya. Karena di ayat 12 dijelaskan lebih lagi, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya, kalau imam-imam yang sebelumnya, imam-imam bangsa Israel yang selalu menghadap kemah Maha Kudus itu dengan membawa korban domba jantan, ya, atau korban anak lembu, ya. Tapi Yesus masuk ke kemah yang sempurna itu, yaitu surga itu sendiri, menghadap Bapa di surga, bukan dengan membawa korban lembu jantan atau anak domba, tapi membawa korban dirinya sendiri, membawa darahnya sendiri sebagai korban pengampunan dosa untuk kita semua, ya. Itu hal yang luar biasa bagi kita, ya, orang yang percaya, untuk kita bisa yakini dan kita percayai. Ayat yang ke-13 dikatakan, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi dikatakan kalau dulu darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan, ya, umat bangsa Israel, ya, dan dapat menyucikan mereka secara lahiriah, tentu saja lebih daripada itu, ya. Pasti lebih daripada itu darah Kristus dapat menyucikan kita, bukan hanya secara fisik, ya, secara jasmani, ya, tapi secara roh kita dapat disucikan, dapat dikuduskan, dan dapat diselamatkan. Kita lanjut ayat yang ke-15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Jadi di sini disinggung soal wasiat, ya. Kita tahu wasiat itu adalah semacam pesan-pesan terakhir dari si pembuat wasiat, ya, yang sering sekali berbicara soal warisan, ya, biasanya, ya. Dan wasiat itu hanya berlaku ketika si pembuat wasiat itu sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal. Begitu secara hukum, ya. Dalam hal ini si pembuat wasiat adalah Allah kita sendiri, ya. Nah, kapan Allah kita mati? Tentu kita tahu waktu Kristus menyerahkan dirinya di kayu salib, maka wasiat itu berlaku sah bagi kita. Dan kita tahu wasiat kita adalah di dalam Roma 8 ayat 17, kita adalah anak-anak Allah yang berhak menjadi ahli waris daripada semua janji-janji Allah yang diberikan kepada kita.
Kemudian dikatakan di dalam Galatia 3 juga bahwa sebagai anak-anak Allah kita berhak menerima janji-janji yang telah diberikan kepada Abraham menjadi bagian daripada kita. Nah, dalam hal ini kita bersyukur bahwa kita menjadi bagian daripada penerima wasiat yang Allah berikan kepada kita. Ayat 18, itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan. Saya ulangi, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Bentar ya. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, nah, kita tahu kenapa dengan darah, karena darah adalah sesuatu yang sangat penting. Darah itu adalah nyawa ya bagi seseorang. Ayat 23, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi kita bersyukur ya, dengan kematian Kristus di kayu salib, kita tidak perlu seperti bangsa Israel yang dulu harus mempersembahkan korban pengampunan dosa berulang-ulang ya. Ya, kalau imam harus melakukan ritual sekali setahun, tetapi kita bersyukur bahwa Kristus sudah masuk ke kemah yang sempurna menghadap Bapa di surga sekali untuk selama-lamanya bagi kita. Ya, kita bersyukur untuk perkara itu. Jadi apa yang saya bisa sharekan bagi kita semua ya, saya coba merenungkan ya makna daripada apa yang Yesus lakukan bagi kita, tentu saja dengan menghayati ya pengorbanan Kristus bagi kita, maka tentu yang bisa kita lakukan adalah respon kita menghargai pengorbanannya ya. Itu yang pertama, kita harus menghargai pengorbanan Kristus ya. Kita layak menghargai pengorbanan Kristus. Kita harus berespon dengan benar dengan menghargai pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Kalau nanti kita baca di perikop-perikop selanjutnya ya, di situ juga jelas bahwa nanti akan dijelaskan sedikit lagi tentang pengorbanan Kristus. Nah, kemudian setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menghargai pengorbanan Kristus? Tentu kita dengan bertekun di dalam iman kita, ya, bertekun untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, bertekun untuk tidak meninggalkan ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi semakin giat melakukannya, ya, di dalam Ibrani 10 ayat 25. Jadi menghargai pengorbanan Kristus itu, ya justru kita harus bertekun
ya di dalam pertumbuhan rohani kita. Yang kedua yang saya dapatkan ya dengan merenungkan pengorbanan Kristus di dalam mengampuni semua dosa kita. Ayo kita sebagai orang yang sudah menerima pengampunan tersebut, ya, mari kita membangun kehidupan kita di jalan yang benar, sehingga hidup kita ini tidak sia-sia. Ya. Kemarin salah satu orang tua daripada jemaat di Bungu ada yang meninggal dipanggil Tuhan, ya, dan kami menyampaikan beberapa hari ibadah penghiburan, ya. Nah, salah satu yang saya diingatkan untuk disampaikan adalah bagaimana kita ingin dikenang, ya, sebagai orang yang percaya, ya. Kalau tiba nanti waktunya kita dipanggil Tuhan, ya, bagaimana kita ingin dikenang oleh orang. Amsal 10 ayat 17 mengatakan, kenangan orang benar mendatangkan berkat. Apakah ketika orang mendengar nama kita, ya, orang langsung teringat, ya, sesuatu yang baik atau sesuatu yang positif dari kita, atau orang nek mendengar nama kita, ya, orang apa namanya, kalau dia itu nggak usah lah diceritain gitu, ya, seperti itu. Nah, tentu kita tidak, ya, kita ingin membangun hidup kita di jalan kebenaran supaya orang ketika mengenang nama kita, ya, kita dapat dikenang sebagai orang benar dan semuanya boleh mendatangkan berkat, ya. Jadi hidup kita ini, kualitas hidup kita ini bukan soal berapa lama kita hidup di dunia ini, ya, bukan soal bukan soal panjangnya, ya, tapi soal apakah hidup kita ini bermakna, ya, atau bermanfaat, ya, di dalam kehidupan kita bagi orang lain. Itu yang kedua yang saya dapatkan. Yang terakhir, saya tertarik di ayat yang terakhir dikatakan bahwa sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, jadi Tuhan akan menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menantikan dia. Ya, nah, bicara soal menantikan Tuhan, ya, kita tahu bahwa menantikan Tuhan tidak dalam arti atau makna yang pasif, ya. Menantikan Tuhan bukan sambil tidur-tiduran, sambil nonton TV, tidak mengerjakan apa-apa, tunggu Tuhan datang, ya. Tapi menantikan Tuhan adalah menantikan dalam keadaan yang aktif, ya. Nah, saya teringat bagaimana kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, ya. Yang bijaksana menantikan Tuhan dengan persiapan, ya, dengan mempersiapkan minyak mereka lebih banyak lagi. Yang itu artinya bahwa mari kita menantikan Tuhan dengan sikap penantian yang benar. Apa sikap penantian yang benar menurut saya adalah ketika kita tetap mengerjakan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, tetap mengerjakan maksud Tuhan atau panggilan Tuhan dalam hidup kita, di dalam menanti-nantikan Dia, itulah, ya, sikap penantian yang benar ketika kita mengerti bahwa Tuhan akan datang untuk menemukan kita sedang mengerjakan panggilannya sampai selesai di dalam kehidupan kita. Itu saja yang saya bisa sharekan pagi ini. Mungkin teman-teman yang lain silakan untuk mengungkapkan pendapatnya. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli. Saya percaya kita diberkati dan penjelasan yang sangat jelas, sederhana, mudah dimengerti. Bagaimana kita harus bersyukur buat apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita dan bagi dunia. Yesus yang menjadi pengantara, menjadi imam besar yang sudah membawa kita hingga kita juga bisa masuk ke hadirat Tuhan tanpa lagi diwakili oleh orang lain seperti di Perjanjian Lama, yaitu imam besar yang hanya bisa setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus dengan membawa korban darah anak domba,
Dan itu harus dilakukan berulang-ulang. Nah, kita bersyukur Yesus 2000 tahun yang lalu melakukannya bagi kita, dan dia membawa darahnya sendiri, darah yang sempurna, darah anak domba Allah, dan firman Tuhan jelas katakan itu hanya sekali dan untuk selama-lamanya. Sehingga di ayat yang terakhir tadi Pak Ramli katakan, demikian pula Kristus hanya satu kali untuk mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, bagian kita hari ini adalah terus bertekun di dalam karya keselamatan yang Yesus kerjakan, dan terus kita setia menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Nah, itu yang terus-menerus. Dan gimana caranya? Ya, seperti hal yang berulang-ulang saya ingatkan, seperti yang Yesus katakan, setiap hari kita harus memikul salib dan menyangkal diri. Dan berkali-kali juga saya katakan, memikul salib itu bukan berarti kita harus menderita setiap hari. Memikul salib itu artinya kita ingat terus karya salib, karya Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Dan kita menyangkal diri artinya manusia lama kita, kan seringkali iblis ingin terus membuat kita kembali kepada manusia lama, tabiat dosa. Tapi kita harus sangkal bahwa kita bukan lagi manusia berdosa, kita adalah orang benar. Kita bukan lagi manusia berdosa, kita orang kudus. Sehingga sebagai orang benar, sebagai orang kudus, setiap hari kita harus hidup dalam kebenaran, setiap hari kita harus hidup di dalam kekudusan. Dan saya percaya kita pasti mampu, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jika kita menjadi seperti gambaran yang Pak Ramli tadi katakan, kita bukan menjadi seperti wanita yang bodoh, tetapi kita menjadi wanita yang bijak, yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan setia. Nah, itu yang harus kita praktekkan terus setiap hari. Nah, cuman ada satu hal yang ingin saya tambahkan tadi ketika Pak Rami berkata, kapan Allah kita mati? Nah, maksud saya supaya jangan, ternyata Allah mati. Nah, tentu saya menjelaskan ini hal yang bisa diterima dengan pelan-pelan. Kan kita percaya bahwa Allah kita itu Allah Tritunggal. Artinya 3 tapi 1, 1 tapi 3. Dan sama seperti kita manusia diciptakan, segambar dan serupa Allah, kita ini juga Tritunggal, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tiga-tiganya itu adalah satu, nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, tentu bicara tentang kematian Kristus, kalau kita gambarkan saja, Bapa itu seperti tubuh kita, Yesus itu seperti jiwa kita, Roh Kudus itu ya seperti roh kita. Nah, 2000 tahun yang lalu kan Yesus turun ke dalam dunia. Dia tetap Allah 100%, dia firman yang menjadi manusia, dan bagian Allah itulah di dalam pribadi Yesus itulah yang mati di kayu salib. Untuk 3 hari dia di dalam perut bumi, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian dia kembali naik ke surga. Dan tentu kita tidak bisa batasi kealahan yang adalah roh itu dengan pikiran sederhana kita yang sangat terbatas. Tapi dengan analogi ini, saya percaya kita bisa memahami. Kan seperti kita ini juga Tritunggal. Nah, kan kadang kita ini juga bisa mati rasa jiwa kita nih. Kan di dalam jiwa itu ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Kadang kita bisa mati rasa. Pikiran kita tiba-tiba sepertinya mati, nggak bisa berpikir lagi. Keinginan, sampai kita nggak tahu, nggak punya keinginan apapun di satu titik. Seperti semalam saya konseling seorang anak muda, dia rasa hampa, tentu ini berkaitan dengan jiwa, karena tubuhnya masih hidup, rohnya masih ada. Tapi jiwanya merasa kosong, merasa hampa, dia nggak tahu keinginan tentang tujuan hidup. Nah, gambaran seperti itulah. Tapi tentu karena Yesus adalah Allah itu sendiri juga, dia bangkit pada hari ketiga. Maksudnya saya hanya memberikan sebuah gambaran. Artinya ketika, oh Allah kita mati, bukan keseluruhan kealahannya mati. Kalau sampai keseluruhan kealahan mati, nggak usah 3 hari Bapak Ibu.
1 detik saja kalau keseluruhan Allah itu mati, wah kacau dunia ini. Tapi Yesus memberikan gambaran ketika yang seperti yang saya bisa gambarkan pagi hari ini. Bukan keseluruhan kita yang mati, bukan. Tapi jiwa kita ini terkadang bisa mati dalam tanda kutip. Itu tadi, bisa mati rasa. Biasanya sih wanita sih yang sering mati rasa. Kalau suaminya minta ampun kelakuannya, nggak bertobat, bisa mati rasa. Terus terkadang pikiran kita juga bisa mati sesaat. Rasanya nggak tahu lagi apa yang mau dipikirin, sudah mati. Keinginan juga seperti itu, nggak tahu lagi. Nah, tetapi kan itu kembali bisa dipulihkan. Nah, itu gambaran saja sih yang ingin saya memperjelas dari ungkapan Allah mati. Karena terkadang kita bisa diserang, masa Allah bisa mati? Nah, ini paling penjelasan yang tadi sepintas waktu Pak Ramli ngomong itu, Roh Kudus ingetin saya untuk saya sampaikan. Ketika nanti kalau mungkin Bapak Ibu menghadapi, Allah orang Kristen mati ya. Nah, tentu Allah bukan dalam Allah keutuhan, keilahiannya. Seutuhnya Allah itu mati. Bukan. Bisa digambarkan tadi, Allah kita kan Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Nah, yang mati kan dalam konteks yang kita percaya, Yesus. Itu firman yang menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Nah, sama seperti manusia, Tritunggal. Nah, jiwa kita ini juga kadang bisa mati sesaat. Tapi saran saya jangan terus-terusan mati jiwa kita. Makanya Amsal ada katakan ini, orang yang punya semangat itu dapat menanggung penderitaannya. Tapi kalau orang yang patah semangat, siapa lagi yang membangkitkan? Nggak bisa. Kalau perasaannya sudah mati, pikirannya sudah mati, keinginannya sudah mati, kalau nggak bangkit-bangkit, mungkin dia masih hidup, tapi itu nggak sempurna hidupnya. Di TC nanti Bapak Ibu. Nah, tapi kita bersyukur dalam keilahian Yesus 2000 tahun yang lalu, dia turun ke dalam dunia, dia memang pernah mati untuk menggenapi apa yang kita baca, yaitu membawa korban hidupnya sendiri, darahnya sendiri, sehingga kita menerima anugerah keselamatan. Itu saja sih ingin saya tambahkan penjelasan tentang Allah mati tadi, supaya kita punya pemahaman yang benar. Oke, silakan kalau ada Bapak Ibu yang lain dapatkan sesuatu ingin disampaikan, silakan. Dan sekali lagi selamat datang untuk Ko Hendra Asianto dan ada yang pakai nama pengguna Zoom. Apakah itu temannya Ko Simon juga? Selamat bergabung. Kalau iPhone itu mungkin Ciaping ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau sampaikan sesuatu, saya serahkan kepada Hengki. Sekali lagi terima kasih Pak Ramli. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Dorcas. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk pagi ini. Kami berdatang dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami mau bersungguh-sungguh di dalam kami melakukan dan kami menjadi murid-Mu. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun, Tuhan. Dan ketika kami menyembah-Mu, jiwa kami sungguh dipenuhi dengan hati yang sukacita, hati kami yang bersorak-sorai, Tuhan. Kami bersyukur Roh-Mu yang kudus boleh memenuhi hati kami. Tuhan, Kau yang memberkati pagi ini, pagi yang indah yang boleh kami nikmati, bukan kami satu sendiri yang terima, tetapi semua teman-teman yang ada di sini, seluruh Koramdeo. Sungguh-sungguh kami menikmati setiap penyembahan kami, dan bersama dengan Engkau ya Tuhan, Kau pun menikmati setiap nyanyian kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Ramli, kami berdoa untuk kehidupan Pak Ramli, untuk iman Pak Ramli, pekerjaan yang dia lakukan, pelayanan yang dia lakukan. Dia boleh makin mengerti apa isi hati Tuhan, yang dia menjadi pemimpin di Bungo ya Tuhan. Tuhan memberikan dia kepekaan yang banyak yang Tuhan akan bicara kepada dia. Hal-hal yang tersembunyi yang Tuhan boleh katakan kepada dia apa saja yang Tuhan untuk kebutuhan jemaat di sana. Tuhan, bukan hal yang ibadah biasa yang Tuhan butuhkan saja. Tetapi Tuhan, setiap jemaat yang boleh dilawat, setiap jemaat yang boleh mengalami pertumbuhan, setiap jemaat yang membutuhkan, Tuhan, Engkau boleh memakai tim juga
Bungo yang semakin dipakai Tuhan. Kehidupan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, berkat Tuhan terus Kau curahkan kepada tim Bungo. Terima kasih Bapak. Kami pagi ini juga mau berdoa untuk Joni, teman dari Lydia. Kami serahkan dia di dalam tangan Tuhan. Saat ini kondisi dia yang belum membaik. Kami hanya terus mendoakan dia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan bekerja, sekalipun dia belum mengenal Tuhan. Hati kami yang mengasihi dia. Tuhan bekerja untuk segala sakit penyakitnya. Dia membutuhkan darah Kristus, kuasa Engkau untuk menyembuhkan dalam nama Yesus. Terjadilah dan sembuhlah. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Dr. Riana yang saat ini sedang lemah tubuh, liver, tipes. Kami berdoa saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah dia, pulihlah dia, menjadi normal segala sesuatu yang saat ini sakit. Puji nama Tuhan, kiranya Dr. Riana pagi ini boleh mendapatkan kesembuhan oleh karena darah Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khusus acara tanggal 8 untuk orang-orang yang hadir. Kami serahkan di dalam tangan Kau untuk acara demi acara yang sudah dipersiapkan, untuk firman Tuhan yang akan disampaikan, untuk nyanyian yang akan kami nyanyikan, untuk puji-pujian bersama-sama. Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Bukan acara manusia yang kami buat dengan sedemikian baik, tetapi kami mau Tuhan, Engkau ada di sana, bekerja di setiap hati kami, dan kami boleh mengalami Tuhan, dan boleh mengalami kasih Tuhan. Dan kami yang setiap yang hadir boleh mengalami cinta Tuhan. Dan kami boleh disadarkan apa yang mungkin selama ini tidak tahu. Dan kami digedor hatinya dan pikiran. Sehingga boleh melakukan sekali lagi apa yang Tuhan mau. Sungguh Kau memberkati acara tanggal 8 Tuhan. Kami mendoakan semua. Dan kami berdoakan semua acara rangkaian acara selama Desember satu persatu Tuhan. Begitu banyak sekali. Kami bersama setiap pekerja-pekerja Tuhan yang begitu giat melakukan persiapan-persiapan. Engkau yang memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka juga berkat daripada-Mu, sehingga mereka boleh melakukan semua persiapan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dr. Randu, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini kami sedang bersama-sama berkoramdio di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami telah sama-sama juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sadar Tuhan, pengertian kami masih sangat terbatas tentang besar dan dahsyatnya karya pengorbanan-Mu bagi kami. Bagaimana Engkau mengorbankan diri-Mu sendiri untuk menebus dosa kami. Kami percaya Tuhan, dengan pengertian kami yang hari ini yang masih terbatas, itu sudah sangat luar biasa. Oleh karena itu kami mau menghargai pengorbanan-Mu lewat terus bertekun di dalam pertumbuhan iman kami. Dan kami mau membangun kehidupan kami di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Dan mau tetap setia menantikan-Mu di dalam mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang ada di Koramdio ini Tuhan. Hari ini kami menyerahkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami lakukan untuk Tuhan, dan Tuhan boleh buat berhasil. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya
kami boleh terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama-sama dengan Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.